Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Haratil muhtaramin wal mukarram adda'i ilallah ala rabbilah al-mahbuba indallah habibana al-habib Gais Asgab. Haratil mukarram wal muhtaram adda'i ilallah al-mahbuba indallah al-arif billah al-habib Lutfi bin Muhammad al-Haddad. Haratil mukarramin wal mukarram al-alamah al-mahbuba indallah Syekhuna al-kiram Fadilatul Syekh Kiai Haji Muallim Ubaidillah Hamdan. Hadratil mukarramin wal muhtaram al-alamah al-arif billah al-mahbub indallah mursyidul kiram murabbi ruhina Kiai Haji Syekh Raji ma ta'alallahu fi tuli hayatim. Hadratil muhtaramin wal mukarram adda'i ilallah Syekhuna al-kiram Kiai Haji Husnul Akib LC. Hadratil muhtaramin wal mukarram Fadilatul Ustad Al-Ustad Ilham Mahmudin selaku Qori kita pada malam hari ini. Beliau merupakan qori internasional. Hadratil mukarramin wal muhtaram Al-Ustaz Rahmatullah Saman selaku ketua panitia pelaksana Maulid, peringatan Maulid 1443 Hijriah di Masjid Jami' Nurul Ihsan. Hadratil muhtaramin wal mukarram Al-Ustaz Muhyiddin selaku ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Ihsan beserta jajarannya. Hadratil muhtaramin wal mukarram Fadilatul Ustaz Al-Ustaz Ujang Jabidi, Al-Ustaz Niswan SPDI, Al-Ustaz Amri Ahli Rijam, Al-Ustaz Ahmad Sohiruddin, yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap para asatidul asatidah. Kami mohon maaf tidak dapat menyebutkan nama para tuan guru satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami, rasa mahabbah kami, rasa hormat kami kepada tuan-tuan guru. Sekali lagi hamba yang dhaif ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kami hormati para hujjaj, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, dan yang kami hormati segenap aparatur pemerintahan, baik Bapak Camat, yang kami hormati Lurah Paninggilan yakni Bapak Muasim, dan juga yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, dan juga yang kami hormati segenap jajaran keamanan baik TNI, Polri maupun sipil, dan yang kami banggakan dan kami cintai jajaran remaja-remaji Masjid Jami' Nurul Ihsan. Karena berkat kerja keras mereka, tenaga dan pikiran, alhamdulillah acara Maulid pada malam hari ini dapat terlaksana. Dan juga yang kami hormati ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang kasihnya tak terbilang. Berkat
nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahim di Masjid Jami' Nurul Ihsan Yani dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1450 tahun Masehi yang lalu di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, lahirlah seorang manusia yang amat sangat mulia, seorang manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita, seorang manusia yang menjadi penebar rahmat untuk seluruh alam, seorang manusia yang pertolongannya atau syafaatnya sangat kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Sayyidul Mustafa, Sayyidul Syaraful Anam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengelola bangsa yang awalnya penuh dengan egoistis, penuh dengan barbar, terbelakang, jahiliyah, terpecah belah oleh sentimen kesukuan, menjadi bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan, kemiliteran, dan bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang mana pada saat itu merupakan kekuatan militer terdepan di dunia. Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh nomor satu paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Rasulullah SAW adalah orang yang berhasil meraih keberhasilan yang amat sangat luar biasa, baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi ya ibadillahi salihin. Ya Rabb, curahkanlah rahmat dan salawat kepada kekasih kami, makhluk terbaik yang engkau ciptakan, penebar rahmat untuk seluruh alam, Muhammad Rasul utusan dan Nabi penutup akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari untuk mempersingkat waktu kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Sab'ul Mathani suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah, tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'ilallah Fadilatul Habib Al-Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa imamina wa maulana Muhammadin. Mana sholawatnya? Wa qudwatina Muhammadin. Jangan sampai disebut kita oleh Rasulullah makhluk yang pelit bin medit. Kenapa?
al-bakhilu idza dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Orang yang pelit bin medit adalah orang yang tatkala disebut namaku tidak mau bersalawat kepadaku. Siap bersalawat kepada Nabi? Siap bersalawat kepada Nabi? Insya Allah di sini semuanya jamaah Masjid Nurul Ihsan, semuanya penuh berkah, pecinta salawat, pecinta zikir, pecinta pengajian, pecinta ulama, pecinta ketaatan, pecinta kebaikan, pecinta surganya Allah, pecinta Rasulullah. Amin ya rabbal. Insyaallah dermawan semuanya. Ngaya tatkala disebut nama Nabi balas salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa imamina Muhammadin Hataman Nabiyyin Imamil Muttaqin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul hara illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Para tokoh agama, para kiai, para ustadz, para aparatur pemerintah dari kepolisian, TNI, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, semuanya yang hadir pada malam hari ini, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pejuang-pejuang agama Allah, pejuang-pejuang agama Rasulullah, tali estafet perpanjangan dakwah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan, mendapatkan limpahan anugerah, cucuran rahmat. Tidaklah kita keluar majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah sudah kabulkan hajat dunia dan akhirat kita. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah tambah kebaikan kita. Allah bersihkan hati, jiwa dan pikiran kita semuanya. Amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat, pejuang-pejuang agama Allah. Habib tanya sama antum semuanya, seneng nggak dengan acara seperti ini? Habib tanya sama antum, bagus nggak acara seperti ini? Perlu dilestarikan atau dibinasakan? Perlu dilanjutkan atau di stop? Lanjutkan atau stop? Takbir. Kurang kompak, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Ihsan semuanya pada waras, semuanya pada Kenapa? Karena ini acara peringatan Maulidin Nabi, lahirnya manusia, lahirnya afdalun nas alal itlaq wa huwa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya manusia yang paling hebat, lahirnya manusia yang paling dahsyat, lahirnya kekasih Allah. Kul, Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Kul wa bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bergembiralah, bersenang-senanglah. Ketahuilah rahmat dan anugerah Allah yang terbesar yang Allah turunkan ke
ke buminya Allah adalah Maulidun Nabiuna Muhammad. Lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana nggak bangga? Gimana nggak senang makhluk-makhluknya Allah, ciptaan Allah semuanya pada waktu dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk-makhluk yang ada di langitnya Allah, dari golongan malaikat berbaris, duduk rapi, berdiri rapi, turun ke langit, turun ke buminya Allah, naik ke langitnya Allah, berbondong-bondong, membentuk sebuah barisan rapi, bagus, tertata, menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Allah, ya, la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh sujud, sujud aja. Suruh ruku, ruku aja. Suruh tasbih, tasbih aja. Suruh salawat, salawat aja. Suruh i'tidal, i'tidal aja. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Duduk, berdiri, rapi, berbaris, turun ke buminya Allah, naik ke langitnya Allah, ribuan bahkan jutaan malaikat menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalah dengan malaikat-malaikat Allah, arwahul anbiya qablahu, para arwah para nabi, arwah para syuhada, arwah para solihin, arwah orang terdahulu, orang-orang yang mulia, orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kalah, mereka juga berbaris rapi menyambut lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah juga makhluknya Allah yang namanya hurul ain, bidadari dari surganya Allah, bersolek, berdandan, memakai mahkota yang indah, memakai gelang, memakai kalung, memakai baju sutranya, menyambut semuanya lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk-makhluknya Allah, seluruh makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, di daratan, di lautan, di gunung, di semuanya gembira, semuanya tertawa, semuanya bahagia menyambut lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ada satu makhluknya Allah yang nggak senang, satu makhluknya Allah yang tidak suka, satu makhluknya Allah yang kecewa, yang tidak senang dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ib. Jadi kalau ada manusia nggak suka acara seperti ini, ya, nggak senang acara peringatan Maulidin Nabi, nggak senang dengan lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti manusia itu temannya iblis berwujud manusia. Na'udzubillahi min, ya, ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahtaj ila dalil sahih walakin yahtaj ila qalbin sahih. Peringatan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dalil yang sahih, tidak perlu dalil, perlu hati yang bersih, perlu sanubari yang mulia untuk menyambut lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati sumber iman, sumber Islam, sumber kebaikan. Makanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Usid Al-Absi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujil qurub dakal waqt lil asfi idza arada batatub. Wahai saudara-saudaraku semuanya, ketahuilah bahwasannya peringatan Maulid Nabi yang kita rayakan pada malam hari ini adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat mulia, hal yang sangat hebat, yang menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesumpakan, menghilangkan kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan. Ini adalah waktu kesempatan, ini adalah momen untuk kita bertobat kepada Allah. Wahai orang-orang yang suka lalai, suka maksiat sama Allah, ini adalah momen, kesempatan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penting. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan walau anna amilna kullahinin maulidan li Ahmad qad kana wajib. Kalau seandainya tiap saat
tiap waktu, tiap detik, tiap jam, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi kewajiban buat kita. Ya, sudah menjadi kewajiban sama kita. Kenapa? Karena jasa itu tidak bisa terbalaskan. Betul lah, betul. Jasa nggak terbalaskan, dan orang yang paling berjasa, manusia yang paling berjasa, manusia yang paling hebat jasanya adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sarul insan kal bahaim. Kalau nggak ada Nabiuna Muhammad, nggak ada Rasulullah, niscaya manusia itu lebih daripada hewan. Ada nabi aja parah, ada rasul aja kejahatan di mana-mana, betul betul. Apalagi nggak ada nabi, apalagi nggak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peringatan Maulid Nabi menjadi momentum sejarah yang sangat luar biasa, menjadi hal yang sangat luar biasa. Ya, pernah terjadi ya di sebuah negara, kalau nggak salah negara Lebanon. Ya, di sebuah negara Lebanon ya itu melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi. Cuma kalau acara Maulidin Nabi kalau di kita kan biasanya pakai hadroh, pakai rebana, ada mahal qiyamnya, ya, ada mahal qiyamnya, ya seperti inilah. Kalau di negara tersebut, ya, di negara Lebanon kalau nggak salah, itu memperingati Maulidin Nabi pas waktu mahal qiyam bukan pakai petasan, pakai tembakan, pakai tembakan ke atas, ya. Luar biasa, pakai tembakan. Semarak sangat luar biasa, senang semuanya. Sampai tembakan itu mengena seseorang. Ya, bekas tembakan itu pas acara peringatan Maulid Nabi mengena seseorang. Ya, mengena seorang anak kecil, ya masih usia remaja. Tertimpa apa? Pelurunya kena nyangkut di kepalanya. Salah tembak, salah sasaran, mungkin mantul kena kepalanya. Akhirnya kepalanya tertancap peluru. Dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya. Dibawa, ya. Dan masalahnya lagi, ini orang bukan orang Islam. Ini orang-orang Nasrani. Ya, ini orang-orang kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dibawa ke rumah sakit. Ya, dibawa ke rumah sakit, dilaksanakan operasi. Operasi, dokternya udah menyerah. Dokternya bingung apa yang mau dikatakan. Ya, apa yang mau dikatakan? Nggak bisa apa. Kalau diambil di operasi, ibarat kata ini bisa kemungkinan hidupnya sekian persen. Udah didimin aja, masuk ruang ICU yang sendiri di situ. Subhanallah. Nih emaknya mengadu. Nih umat Islam benar-benar kurang ajar. Melaksanakan peringatan Maulid Nabi sampai tembak-tembakan begitu, sampai mengenai anak saya. Ini mana yang katanya afdalun nas alal itlaq? Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katanya ya nabi yang luar biasa, nabi yang hebat, nabi yang ini itu dan lain sebagainya. Yang namanya orang kafir kan nggak iman sama Rasulullah, nggak iman sama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, dalam kesendirian anak tersebut didatengin, ya, didatengin oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dokter udah nyerah. Nih emaknya maki-maki umat Islam, maki-maki Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah sakit, jenguk anaknya. Dokter udah menyerah. Tiba-tiba anaknya udah bisa duduk. Dan peluru yang ada di kepalanya tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Ya, tiba-tiba anak itu cerita kepada ibunya. Wahai ibuku, saya melihat sosok manusia yang sangat bercahaya. Saya ngelihat manusia yang sangat lebih indah daripada matahari. Indahnya luar biasa. Dia mengelus kepala saya. Mengeluarkan apa yang ada dalam kepala saya.
Ya, tanya, siapa engkau? Saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba anak itu terbangun, menceritakan hal itu kepada ibunya. Ibunya langsung masuk Islam, anaknya juga masuk Islam. Berkahnya peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir bersama kita. Bukti Rasulullah hadir bersama kita. Habib tanya sama ibu-ibu semuanya, acara peringatan Maulid Nabi seperti ini, hati kita tenang atau nyaman atau bahagia? Nggak galau kan? Nggak risau kan? Nggak khawatir kan? Nggak bimbang kan? Adem, nyaman, bahagia, tenang. Ya. Di sebuah kitab dikatakan bahwasannya, ya, kalau kita merasa tenang, bahagia, nyaman, tentram, di situ lahir, di situ ada roh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita, menghadiri acara ini. Kenapa? Karena kita nggak mau beranjak dari tempat ini. Mau sinetron yang bagus kek, mau janjian sama temannya kek dan sebagainya. Ini di Nurul Ihsan ada pengajian sekarang, ada maulidan, ada sholawatan, penceramahnya Habib Lutfi, penceramahnya Kiai Fulan, Habib Fulan dan lain sebagainya. Yuk kita hadir. Gak galau, gak risau, gak khawatir, gak bimbang. Wujud kita cinta dan wujud kita bahwasannya Rasulullah hadir bersama kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kenapa? Karena kita untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak bakal terbalaskan, nggak bakal terbalaskan. Kenapa? Ya, keluar dua bola mata dari tubuh kita, berjalan kaki dengan kedua bola mata kita menuju Masjidil Haram, menuju Makkahul Mukarramah, menuju Madinatul Munawwarah, membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak bakal terbalaskan, saudara. Dengan kedua bola mata kita berjalan kaki menghampiri ziarah makamnya Nabi, ziarah Ka'batul Musyarrafah, nggak bakal terbalaskan. Untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak usah heran, ya, nggak usah heran, nggak usah bimbang, nggak usah khawatir, ya. Gak usah bimbang, gak usah khawatir, gak usah ragu. Bagaimana sosok para sahabat, bagaimana sosok para sahabat pecinta-pecintanya Rasulullah. Ya, cintanya sama Nabi luar biasa. Kalau kita apa yang kita diberikan sama, ya, apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Apa yang sudah kita hadiahkan kepada Rasulullah? Peringatan Maulid Nabi nyumbang berapa? Salawat udah berapa kali sehari? 1000 kali kah? Ya, 100 kali kah? 10 kali kah? Atau enggak sama sekali? Bagaimana kita balas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita memberikan pengaruh yang baik? Bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salawat itu faedahnya buat kita, bukan buat Nabi. Rasulullah tidak memerlukan salawat kita, tapi kita memerlukan salawat kepada Habibuna Muhammad. Kita memerlukan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita flashback, kita kembali di zaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sahabat-sahabat Rasulullah, para sahabat, mereka semuanya mempertaruhkan hartanya, nyawanya, pikirannya, waktunya, tenaganya, jiwanya pun diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Rasulullah mengatakan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Sebagus-bagusnya masa, sebagus-bagus waktu, sebagus-bagusnya zaman adalah zamanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahku zamannya para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian ila yaumina hadza, sampai zaman sekarang ini. Makanya tidak heran, ma marra min yaumin illa walladzi ba'dahu syarrun min amsi. Gak lewat suatu masa, gak lewat suatu zaman kecuali zaman-zaman setelahnya itu lebih jelek daripada sebelum-sebelumnya. Ini 2021, 2030 lebih parah, lebih ekstrim.
2040 lebih luar biasa lagi fitnahnya, ya, fitnahnya, ujiannya, ininya, itunya, semuanya lebih dahsyat, lebih luar biasa. Makanya nggak usah heran, zamannya Rasulullah SAW sebagus-bagusnya masa, sebagus-bagusnya waktu, sebagus-bagusnya time yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, serendah-rendahnya sahabat. Serendah-rendahnya sahabat itu bagaimana? Yang dilihat Nabi sebentar, atau dia yang lihat Nabi sebentar, wa mata al iman, dan meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam. Ya, nggak kenal Nabi, nggak kenal dia, atau Rasul pun nggak kenal dia, dia pun nggak kenal Rasul, kenal Nabi Muhammad SAW. Cuma ngelihat aja, cuma ngelihat sama Nabi, atau Nabi melihat dia, nggak dikenal, nggak terkenal. Itu paling rendahnya sahabat, lebih afdol, lebih bagus dari 1000 wali kutub yang ada zaman sekarang. Lebih bagus, lebih mulia daripada wali kutub, wali yang memiliki derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, 1000 orang dibandingkan dengan seorang sahabat yang terendah di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidi Syarifuddin Al-Busiri beliau mengatakan dalam qasidah burdahnya, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rasfam minad diyami, dan segala sesuatu yang bersumber, yang bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulia, itu hebat, itu bagus, itu sesuatu yang diagungkan, yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gharfam minal bahri, segayung dari air laut ataupun sepercik dari air hujan, sedikit ataupun banyak, kalau disandarkan kepada Rasulullah, disandarkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi mulia, menjadi hebat, menjadi luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Makanya ini penting untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kerjakan? Yang dikerjakan kita adalah yang seperti dilakukan oleh para sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nangis, Bu. Kita nangis, Pak, kalau seandainya Rasulullah gak ada di hati kita. Nangis. Jangan pacaran doang kerjaannya, ya. Jangan orang lain ada dalam hati kita, Allah dan Rasulnya di hati kita. Anak bakal ninggalin kita, istri bakal ninggalin suaminya, suami bakal ninggalin istrinya, anak bakal ninggalin orang tuanya, teman bakal ninggalin temannya, sahabatnya. Makanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sampai menjadikan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, lebih kalian sayangi daripada istri-istri kalian, anak-anak kalian, orang tua kalian, bahkan seluruh manusia yang ada di alam ini. Cinta Allah dan Rasulnya jadikan dalam hati dan jiwa kita, berkah hidup kita, baik hidup kita semuanya, amin ya rabbal. Penting, ya, penting untuk digarisbawahi, ya, agar kita menjadi pecinta, fans kita, ya, ini anak-anak muda, ya, fansnya kita, ya, idola kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bukan artis Korea, bukan artis Korea. Ngefans sama artis Korea masuk neraka, ntar sama artis Korea repot dah urusannya. Ya, bagaimana sahabat perjuangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya sama Nabi, ya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena tahu nilai sebuah perjuangan, pengorbanan Rasulullah kepada umatnya yang sangat luar biasa, kepada umatnya yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Kenapa? Iya, bahkan waktu sakaratul maut, ngerasakan sakaratul maut yang paling lembut dicabut oleh malaikat Israel. Paling lembutnya, ya Israel, cabut nyawa aku dengan selembut-lembutnya. Rasul mengadu, merasa kesakitan, ya Israel, apakah sakitnya seperti ini? Kalau sakitnya seperti ini, paling lembutnya seperti ini, timpakan seluruh sakit sakaratul maut umatku kepada aku, ya Israel. Di dunia luar biasa,
Ini sosok seorang pemimpin, sosok seorang raja, sosok seorang nabi, sosok seorang figur yang sangat luar biasa, yang perlu dan patut kita tiru, yang patut kita ikuti langkahnya, perjuangannya, suri tauladannya, akhlaknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau cerita bagaimana sahabat Rasulullah? Satu aja Habib mau cerita. Ya, apa yang kita kerjakan? Apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah? Ya, luar biasa. Mereka berkorban apapun kepada Rasulullah. Kalau ngaji sama Rasul, ka'annahu thair fi unuki, seakan-akan ada burung yang hinggap di punggungnya, yang hinggap di pundaknya. Itu burung nggak bergerak, kayak patung mereka. Saking wibawanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking bersahajanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu peperangan Uhud yang terjadi 3 episode di sana, ya, umat Islam pertama menang. Kenapa? Karena ngikutin komandonya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin komando Nabi, ngikutin instruksi Nabi, Allah menangkan perjuangannya. Allah menangkan peperangannya. Kenapa? Ya, Al-Jabal, Al-Jabal. Salah satu gunung yang ada di dunia yang bakal dipindahkan di surganya Allah adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud. Orang yang pernah umroh, orang yang pernah haji tahu itu Jabal Uhud. Bagaimana bentuknya? Ya, Jabal Uhud, semuanya umat Islam di atas, para sahabat Rasulullah di atas gunung Uhud. Ya, berjaga-jaga di atas gunung Uhud, pertahankan gunung, jangan turun daripada gunung. Karena mungkin umat Islam masih rendah imannya, kualitas Islamnya dari penyembah berhala. Ya, yang susah untuk merubah, yang susah untuk dipungkiri, yang susah untuk merubah sampai 360 derajat itu bertahap biasanya. Dikasih dinar, dikasih dirham, digoyor duit. Bu, mau duit nggak? Mau duit? Mau? Ya, digoyor duit, digoyor dinar, dirham, semuanya. Umat Islam ada provokatornya. Nih dinar, dirham kapan lagi kita dapat nih? Akhirnya ada provokator umat Islam, para sahabat Rasulullah pada turun. Ya, pada turun ngambil dinar, ngambil dirham, akhirnya diserbu dari belakang sama orang-orang kafir. Ditembak-tembakin, dipanah-panahin, dilempar pakai lembing. Banyak sahabat yang meninggal, banyak sahabat yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu pimpinan orang kafir Khalid ibnul Walid belum masuk Islam, ahli strategi perang. Ditombak, dilembing, dipanah, banyak yang meninggal, banyak yang wafat. Para sahabat Rasulullah bingung. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingung membentuk barisan. Kenapa? Karena yang diincar oleh orang kafir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat membentuk barisan, membentuk pagar batis untuk melindungi kekasihnya, untuk melindungi nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Thalhah bin Ubaidillah tertancap dalam dirinya, tertancap dalam tubuhnya lebih 80 anak panah. Kenapa? Karena melindungi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah, rela mati, rela berdarah-darah, rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, episode ketiga umat Islam bertahan mengejar sampai Hamra'il Asad. Jadi episode pertama umat Islam menang, episode kedua umat Islam kalah, episode ketiga seri dikejar sampai Hamra'il Asad. Kenapa? Karena umat Islam, ya, al-firar minaz zahfi wa minal kabair, lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Makanya kita sebagai umat Islam, bagaimana perjuangan kita, bagaimana teknis kita, bagaimana ilmu kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Rasulullah itu orang paling sabar, Bu. Benar apa benar? Rasulullah orang yang paling sabar. Rasulullah orang yang paling dermawan. Rasulullah orang yang paling paham. Tuh, saking sabarnya Rasulullah, ditimbukin batu, diludahin, dilempar kotoran, dikatakan penyihir, dikatakan ini, dimaki, digini-giniin. Rasulullah balas nggak? Rasulullah balas nggak? Rasulullah balas nggak? Rasulullah nggak balas dengan lempar kotoran. Rasulullah nggak balas dengan lempar batu. Rasul nggak balas dengan ngeludah, enggak. Kalau kita digituin, ya Allah, bahasa hewan bisa keluar semuanya.
Benar apa benar? Ini Nabi orang yang halim, di atas sabar. Oh luar biasa, Rasulullah justru mendoakan, menjenguk, memberikan hadiah kepada orang tersebut yang memaki Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sabar, luar biasa. Tapi ingat, garis bawain, itu individualnya Rasul, itu pribadinya Rasul, itu dirinya Rasul, personalnya Rasul. Makanya Rasulullah sabar, Rasulullah nggak ingkar, Rasulullah mendoakan, Rasulullah memberikan hadiah, Rasulullah bersabar. Kenapa? Karena pribadinya Rasul, Rasulullah tidak membalasnya. Tapi Rasulullah orang yang paling berani. Jangan mengatakan Rasulullah orang yang pecundang, orang yang pengecut, tidak. Tapi jangan sekali-kali menghina Allah, menghina agama Allah, menghina syariat Islam. Demi Allah, Rasulullah sampai berdarah-darah, Rasulullah berani berada di barisan terdepan untuk menjadi pemimpin sebuah peperangan, saudara. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Orang yang paling berani. Kenapa? Agama Allah beda lagi urusannya. Makanya Muhammad Rasulullah walladzina mau asyidda alal kuffar ruhama bainahum darahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Inilah kita sebagai umatnya Rasulullah harus timbulkan girah kita sama Nabi. Harus kita munculkan semangat kita kepada Nabi. Harus kita munculkan bagaimana ekspresi cinta kita sama Nabi. Ya, jangan sampai Nabi dihina, Nabi dilecehkan, Nabi dicaci maki, kita diam aja. Benar apa benar? Minimal ingkar dalam hati kita, minimal ingkar dalam jiwa kita. Loh, ini Nabi saya dibuat bahan mainan, ya, dilecehkan, dihina, dicaci, dimaki semuanya. Loh, kita minimal ingkar dalam hati kita. Loh, ini Nabi kita. Salah satu rukun iman ada iman kepada Rasulullah. Makanya ini perlu digarisbawahi bagaimana wujud cinta dan sayang kita sama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib tanya sama antum semuanya, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Kangen nggak sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Siap berjuang untuk Nabi? Siap berkorban untuk Nabi? Siap mati untuk Nabi? Siap berkorban untuk Nabi, siap mempertaruhkan apapun untuk Nabi. Nabi dicela, Nabi dihina, lawan atau diam? Lawan atau diam? Lawan atau diam? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan hal ini menambah kecintaan kita sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua aja menjadi pejuang-pejuang Rasulullah. Mudah-mudahan kita disayangi sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita dicinta, dirindukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, ya, dengan ditutupnya, dengan singkatnya ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, pengen berlama-lama, tapi apa daya, waktu yang memisahkan kita, waktu yang, ya, memutuskan kita. Habib mohon pamit, doain Habib sehat, panjang umur, berkah manfaat semuanya, ya, untuk Allah, untuk Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Habib langsung, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat antum semuanya, buat hadirin dan hadirat pada umumnya, menambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Habib ada acara lagi di daerah Setu, agak jauh. Mohon ikhlasnya, mohon ridhonya, lebih khususnya kepada ketua panitia beserta jajarannya DKM Masjid Nurul Ihsan, dan hadirin dan hadirat semuanya, pejuang-pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara malam hari ini khusyuk hudur semuanya, dan jangan beranjak dulu sampai acara benar-benar selesai. Betul apa betul? Siap atau siap? Gak boleh bubar dulu sampai acara selesai. Insya Allah matinya kita husnul
khotimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf tingkah laku, perkataan maupun perbuatan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh salawat kita, akan tetapi kita semua butuh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah nanti dikumpulkan di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah yang insyaallah akan disampaikan oleh akhina fillah Al-Ustaz Rahmatullah Saman. Kepada beliau waqtan wal mahlan falyatafaddal. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum sempat minum ini, suruh sambutan. Mohon maaf ya. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur yang alhamdulillah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim ulama yang kami hormati dan mudah-mudahan kita muliakan, para alim ulama, para asatid wal asadiyah, wabil khusus Al-Habib Al-Mukarram wal Muhtaram ad-da'i ilallah Al-Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad dari Perigi, dan Al-Mukarram wal Muhtaram Muallim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan dari pesantren Darul Mustafa Al-Mukhtar. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya untuk selalu menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati keluarga kita Al-Ustaz Ilham Mahmudin dan juga para kepengurusan Masjid Jami Nurul Ihsan, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ihsan Bapak Ustadz Muhyiddin, aparat kepemerintahan dari atasan sampai dengan bawahan, wabil khusus Lurah Peninggilan yaitu Bapak Muhasim SIV, dan juga Dewan DPRD Tangerang Bapak Solihin SH, dan juga Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak Androseni, dan juga segenap para tamu undangan, bapak-bapak haji, ibu-ibu, para jamaah sekalian, dan remaja dan remaji Masjid Jami Nurul Ihsan yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Langsung saja Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kami dari kepanitiaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah senantiasa membantu mensukseskan akan acara ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih, saya selaku ketua panitia Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman panitia, baik itu dari kepengurusan Masjid Jami Nurul Ihsan itu sendiri, dan juga kepada adik-adik panitia daripada remaja dan remaji Remni atau remaja Masjid Jami Nurul Ihsan yang selama ini sudah bekerja keras demi untuk melancarkan, mensukseskan acara maulid ini, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat betapa acara ini bisa terlihat begitu megah dan juga terlihat meriah. Mudah-mudahan perjuangan kita semuanya ini menjadikan bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, bahwa kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu kepada beliau, kita mengharapkan akan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kami dari kepanitiaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kita semuanya mengerti tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tak pernah salah, dan tidak ada jalan yang tak berlubang, tidak ada tawa tanpa tangis. Begitu juga dalam acara ini, begitu banyak kesalahan di sana dan di sini. Oleh karena itu, ya dari segi jamuannya atau dari segi tempatnya yang kurang berkenan di dalam hati para jamaah bapak-bapak dan ibu sekalian, oleh karena itu kami dari kepanitiaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah sekilas sambutan yang singkat, ya tidak berlama-lama, sebentar saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.